warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa lagi bersama podcast Abang. Asiknya bincang sehat bareng kita. Nah, saya Iva Syifaul Rahma, Puskesmas Pulau Merak. Sekarang ditemani oleh Dr. Indah Permatasari. Halo, Dokter umum, iya dokter umum di Puskesmas Pulau Merak. Hari ini kita akan membahas tentang TBC karena hari ini bertepatan dengan Hari Peringatan Tuberkulosis Sedunia ya dok ya? Ya, benar. Dokter Indah selain dokter umum di Puskesmas Pulau Merak, beliau juga menjadi dokter penanggung jawab P2. P2. Nah, di dalam P2 itu ada juga program apa dok? Banyak programnya, Ada apa aja? TB, Kusta, HIV, IMS, ISPA, terus hepatitis. Apa ini harus disebutin semua? Ya pokoknya Ya, sebagiannya ya, itu. Sebagiannya itu. Iya, Karena betul. sekarang kita akan memperingati Hari TB, jadi kita akan membahas tentang TB. TB. Yeay. Nah, dok, sebenarnya TB atau TBC itu sama atau beda sih? Sama aja. Sama aja ya? Cuman orang-orang lebih kenalnya namanya TBC. TBC, apa itu TBC? Tuberkulosis. Kalau misalnya tapi ya di zaman dulu itu juga ada orang-orang tuh taunya istilahnya KP. Kalau KP? zaman dahulu. Iya. Malah saya baru tahu itu KP. Jadi kalau orang zaman dulu biasanya dia taunya KP. Kalau misalnya sekarang itu kalau nggak tahunya TB, kalau nggak tahunya TBC. Padahal sebenarnya penyakitnya sama aja. TB paru tuh penyakit paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Jadi disebabkan oleh bakteri ya? Iya. Bukan virus ya? Bukan virus. Itu ciri-cirinya apa sih dok? Kalau dia sakit TB? Iya. Biasanya kalau sakit TB itu kalau pada anak kecil biasanya dia jarang terdiagnosa apa jarang ada gejala gitu ya, karena gejalanya kalau di anak kecil nggak sekhas kayak gejalanya orang dewasa. Kalau di orang dewasa tuh gejalanya khas, batuk lebih dari 2 minggu. Kemudian batuk lebih dari 2 minggu. Terus berat badannya turun. Berat badan turun. Drastis ya biasanya. Terus habis itu ada keringat malam. Keringat malam itu setiap malam? Iya. Setiap malam ya? Iya, kalau enggak demam biasanya. Demamnya biasanya di malam hari. Demam malam hari, keringat malam hari, batuk lebih dari 2 minggu. Dan tadi ada berat badan turun. Turunnya drastis ya. Itu kalau batuknya batuk biasa atau gimana dok? Batuk luar biasa. Nggak batuk biasa. Batuk biasa. Ya batuk aja gitu, tapi dia udah diobatin, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Oh, berarti kalau maksudnya batuk biasa mau berdahak nggak berdahak, berdarah nggak berdarah juga. Kalau misalnya batuknya berdarah justru lebih mendukung dia buat terdiagnosis tuberkulosis. Gitu. Jadi walaupun batuknya biasa aja tapi lebih dari 2 minggu itu harus dicurigai ya. Itu gimana cara tahunya? Kalau misalnya datang ke puskesmas, kita ada pemeriksaan TCM sekarang yang lebih bagus lagi daripada pemeriksaan BTA. Apa itu TCM dan BTA? Kalau misalnya BTA itu kan dia pemeriksaannya agak sulit ya kan, karena dia akan melihat si bakterinya terhadap si tahan asamnya gitu. Jadi diperiksanya itu dicucinya berkali-kali gitu. Kalau TCM tuh dia udah ada alatnya, dilihat nanti protein dari si bakterinya, jadi lebih sensitif sebenarnya kalau yang TCM. Tapi sama-sama pemeriksaan dahak atau apa? Sama-sama pemeriksaannya pakai dahak, alatnya yang berbeda. Kalau misalnya BTA dia lebih sederhana alatnya dibandingin TCM. Oh gitu. Jadi pemeriksaan dahak sekarang bisa TCM di puskesmas ya? Bisa, datang aja ke puskesmas. Memang kalau di puskesmas Pulau Merak belum ada TCM-nya. Yang ada itu baru di puskesmas Ciwandan sama puskesmas Cileber. Tapi kalau misalnya TCM di puskesmas kita biasanya nanti anterin dahaknya ke rumah sakit RSKM. Oh gitu. Jadi dahak nggak apa-apa ya dibawa ke kita. Dibawa ke puskesmas, nanti orang puskesmas yang akan bertanggung jawab. Oh gitu.
Sip. Nah, untuk pencegahannya gimana nih dok? Pencegahan dari TBC. Pencegahan dari TB paru yang pertama yaitu asupan gizi. Asupan gizi ya. Bagaimanapun asupan gizi yang baik itu akan mencegah penyakit tuberkulosis. Kemudian yang kedua, kalau misalnya dia itu sudah ada keluarga yang terkena penyakit TB, harap untuk segera melakukan pengobatan untuk yang yang sakitnya. Yang tidak sakitnya bisa datang ke puskesmas untuk minum obat pencegahan penyakit TB. Jadi ada obat pencegahan penyakit TB ya? Obat pencegahan penyakit TB. Bukan hanya untuk pasien TB berarti? Bukan. Jadi untuk sekeluarga, terutama kontak serupa, itu bisa minum obat pencegahan penyakit TB. Silakan datang ke puskesmas. Itu kalau pengobatan TB berapa lama? Pengobatan TB itu biasanya kalau TB paru itu 6 bulan, kalau ekstra paru itu dia biasanya bisa 9 sampai 12 bulan. Biasanya kita konsultasikan dulu ke dokter parunya. Gitu. Kalau yang tadi bukan pasien TB tapi sekontak rumah, minum obatnya berapa lama? Tergantung obatnya. Obatnya ada beda-beda, tergantung ketersediaan obatnya. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Jadi kalau di puskesmas adanya yang persediaannya apa, yaitu yang 3 bulan, terus ada juga yang 6 bulan, tergantung juga dari usia, itu ada itunya, jenisnya beda-beda. Nah, kalau di puskesmas Pulau Marang pelayanan TB itu setiap hari apa? Kita di puskesmas Pulau Marang ini ada pelayanan hari TB setiap hari Selasa, kemudian ada pelayanan mantuk tes di hari Selasa juga. Jadi untuk screening TB pada anak-anak biasanya kita lakuin mantuk tes itu di hari Selasa. Oh iya. Di puskesmas Pulau Marang itu kan ada penanggung jawab program TB ya? Ada, kita penanggung jawab program TB. Pokoknya setiap program itu kita ada penanggung jawabnya. Untuk TB sendiri itu penanggung jawabnya adalah Mbak Deti. Nanti bisa dihubungi kontaknya di sini ya. Di sini. Karena Mbak Deti kalau misalnya ini banyak fansnya. Iya, setiap hari Selasa alhamdulillah pasiennya ramai. Iya, jadi buat pasien-pasien yang misalnya udah sadar nih kalau misalnya batuknya udah lebih dari 2 minggu, lebih baik datang ke puskesmas ya setiap hari Selasa gitu untuk dicek juga dahaknya apakah positif TBC atau enggak ya. Kalau misalnya ceknya sih sebenarnya bisa setiap hari. Kalau misalnya dia ada keluhan ya. Tapi untuk pengobatan TB adanya di hari Selasa saja ya. Jadi kalau misalnya ada yang batuk, aduh saya nih misalnya bukan hari Selasa nih, ternyata batuknya udah lebih dari 2 minggu pas nonton ini, misalnya ternyata hari Senin, nggak datang aja ke puskesmas ya. Sebelum ditutup podcast hari ini, kita mengucapkan selamat Hari Tuberkulosis Sedunia. Ayo bersama akhiri TBC, Indonesia bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.